Biasanya kebanyakan itu terjadi kegagalan rem di jalan tanjakan itu menggunakan motor matic. Yang mana memang menyebabkan korban jiwa, ada juga yang cedera luka parah, dan halo Sobat Fubaru, kembali bersama saya Bayu. Dan masih di set yang sama, kita akan membahas mengenai tips berkendara di jalanan yang menanjak ataupun menurun menggunakan motor matic. Kenapa saya spesifikkan pada motor matic? Karena biasanya kebanyakan itu terjadi kegagalan rem di jalan tanjakan itu menggunakan motor matic. Yang mana memang menyebabkan korban jiwa, ada juga yang cedera luka parah, dan memang beberapa waktu lalu sempat ada viral video bapak, ibu, dan juga anaknya ada kegagalan remnya blong di jalanan pacet, dan itu syukur alhamdulillah mereka memang tidak sampai memakan korban jiwa, tapi tetap saja kan ya masuk rumah sakit, memang kasihan, dan jangan sampai itu menimpa kita semua ketika sedang berkendara pada jalanan perbukitan. Jadi di sini saya mau kasih tips untuk pengereman yang paling efisien, yang paling aman, insya Allah nih, yang paling baik lah buat teman-teman untuk menghindari hal tersebut. Untuk tips yang pertama, sebelum melakukan perjalanan pada area perbukitan, kalian sebaiknya periksa terlebih dahulu sistem pengereman pada kendaraan kalian. Kalian cukup cek rem bagian depan, di mana itu menggunakan rem cakram, dan pastikan di situ rem masih belum aus atau menipis. Kemudian pastikan juga piringan remnya aman-aman saja, nggak ada goresan, nggak ada yang rusak. Dan untuk bagian rem tromol atau rem belakang, itu cukup disetting gripnya, tekanan pada pengeremannya itu tidak terlalu dalam, sehingga kalian memiliki kekuatan pengereman yang cukup untuk bagian roda yang belakang. Setelah dicek untuk rem belakangnya, kemudian cek juga untuk minyak remnya, apakah masih bagus atau memang sudah waktunya diganti. Kalian cukup ke bengkel aja untuk diperiksakan kalau kalian bingung. Sekiranya memang harus diganti, diganti saja, karena sistem pengereman ini memang sangat fatal ya guys. Jangan sampai kalian menyepelekan hal tersebut, karena di jalanan tinggi atau yang cukup terjal itu sering banget terjadi kegagalan dalam pengereman. Sekarang kita lanjut ke tips yang kedua. Setelah kita memeriksa semua kondisi kendaraan kita bisa lakukan perjalanan ke daerah puncak atau ke daerah pegunungan. Kalian harus berhati-hati saat melakukan pengereman. Jangan, nih ya, tips kedua, jangan tekan tuas remnya terlalu lama. Itu sangat no ya. Sangat tidak boleh. Kenapa? Ketika kalian menekan rem terlalu lama, di sana pada piringan rem dan juga pada rem cakram itu terjadi pergesekan secara terus-menerus. Kondisi rem yang terus tergesek itu akan menimbulkan panas, dan ketika suhu sudah mencapai titik tertentu sehingga bisa dikatakan terbakar rem cakramnya, di situ kalian tidak dapat melakukan pengereman alias blong. Nah, itulah di mana banyaknya orang-orang terjadi kecelakaan ketika melakukan perjalanan di daerah yang cukup terjal. Lalu bagaimana caranya? Kita masuk ke tips yang ketiga. Lakukan pengereman dengan dua metode ini. Yang pertama, lakukan pengereman menggunakan rem sebelah kiri atau rem belakang, kemudian dibantu atau diperkuat dengan rem depan. Tapi jangan lakukan penekanan terlalu lama.
Kenapa? Karena kalau terlalu lama, kembali ke tips yang kedua tadi adalah terjadi pergesekan yang cukup kuat sehingga terbakar nanti di rem cakramnya. Jadi lakukan secara perlahan atau bergantian. Jadi metode pertama adalah lakukan pengereman menggunakan rem belakang sedikit, kemudian dilanjutkan dengan rem depan untuk menambah kekuatan pengereman jika diperlukan. Setelah itu kalian bisa lepas satu persatu. Jangan melepas tuas rem yang belakang terlebih dahulu. Karena rem cakram itu lebih kuat daripada rem tromol. Sehingga ketika kalian melepas tuas yang sebelah kiri terlebih dahulu dan mungkin kalian terlalu kuat untuk menekan bagian rem cakramnya, posisi motor nanti bisa terbalik ke depan. Karena cengkraman rem yang terlalu kuat sehingga harus dikira-kira jangan sampai berlebihan. Untuk metode yang kedua, itu lakukan pengereman secara bergantian. Maksudnya gimana? Setelah melakukan pengereman menggunakan rem bagian belakang, bisa gantian dengan rem yang depan. Satu nanti gantian setiap berapa detik, mungkin 3 detik ganti. Kenapa? Poin utamanya adalah supaya tidak terlalu panas. Jadi intinya adalah hindari pengereman yang terlalu panjang karena pengereman yang terlalu panjang itu memberikan gesekan yang cukup kuat pada rem sehingga akan timbul panas dan kebakar dan remnya blong. Nah, untuk pengereman yang lebih mudah lagi itu juga kalian bisa dibantu dengan engine brake. Untuk motor bebek dan juga sport itu sangat mudah atau mungkin sudah gampang karena mereka sudah memiliki sistem engine brake mereka, yaitu menukarkan atau memindah gigi ke gigi yang rendah. Di situ kan buat yang belum tahu ya, buat teman-teman yang mungkin kurang paham, ketika kalian turun nih giginya ke gigi 1 gitu, itu kan kerasan ya motor kayak ketahan gitu ya. Nah itu yang dinamakan engine brake. Nah ketika motor ketahan itu akan memberikan pertolongan atau bantuan sistem pengereman kalian supaya tidak harus ngerem terlalu berlebihan. Itulah kenapa kalau di bebek dan sport itu lebih mudah daripada Matic. Karena kalau di Matic memiliki engine brake tapi kecil. Rasanya kecil. Untuk pengetesannya sendiri kalau misalkan teman-teman penasaran nih ya, di jalan yang menurun, dari posisi berhenti, teman-teman dorong aja. Atau mungkin posisi mesin mati, dorong ke area jalan yang agak menurun. Di situ nanti akan terasa jalannya motor ini lebih kencang. Nah, ketika posisi mesin menyala, kemudian teman-teman gas, suara mesin terdengar, kemudian turun ke arah jalanan yang menurun, itu akan ada suara kayak kayak ada yang nahan gitu ya. Nah, di situ sedang terjadi engine brake pada motor Matic. Jadi, dia turunnya ini nggak akan terlalu kencang. Jadi, di situ bisa sedikit membantu sistem pengereman kalian. Nah, setelah engine brake ini menyala, gunakan 2 metode tadi. Dan kalau menurut saya yang paling aman adalah lakukan pengereman secara bergantian. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Udah gitu aja. Simple, gampang banget. Dan jangan sampai secara nggak sadar kalian menekan rem terlalu lama. Kalau kalian tidak mau rem kalian blow. Jadi itu aja sih untuk tipsnya. Simple tapi sangat harus diwaspadai. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang mungkin masih belum paham sehingga mereka terjadi remblong dan akhirnya mencelakai diri sendiri. Jangan sampai terjadi di teman-teman juga. Dan supaya tidak ada hal seperti itu lagi, share video ini ke teman-teman kalian, share ke keluarga kalian, hindari berkendara yang membahayakan bagi diri sendiri karena ada keluarga, ada orang tercinta yang menanti kita di rumah. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Subscribe, share, komen video ini jika ada masukan. Nextnya mau dibikinin tips apa lagi. Kita akan berikan tips-tips yang bermanfaat buat teman-teman sekalian dalam berkendara. Supaya kita bisa berkendara dengan aman karena keamanan itu adalah nomor 1. Saya Bayu pamit undur diri. Bye-bye.